warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Aitri. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ini banyak permintaan dari teman-teman mungkin yang pada masih bingung setelah sudah diverifikasi dan dinyatakan lolos untuk sebagai peserta Ukomnas khusus Retaker. Jadi pada video saat ini kita akan membahas bagaimana sih alur untuk pembelajaran modul dan latihan soal. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Dan bagi teman-teman mungkin bisa juga lihat-lihat video Aitri lainnya, karena untuk channel Aitri ini, Aitri akan bahas terkait dengan ujian kompetensi, tutorial surat tanda registrasi atau STR, dan mungkin untuk informasi-informasi di dunia keperawatan. Oke, jadi untuk alur pembelajaran dari modul dan latihan soal ini, sebaiknya tuh teman-teman yang pertama itu sebaiknya teman-teman itu mengakses menggunakan laptop atau komputer. Nah, jadi untuk lebih maksimal lagi belajarnya, karena kan nanti di situ tampilannya lebih besar. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan handphone. Jadi nanti di sini Aitri akan, mungkin bagi teman-teman yang nggak punya laptop ataupun komputer, bisa juga menggunakan handphone. Jadi nanti Aitri bakalan share gimana caranya bisa menggunakan handphone. Nanti Aitri buat linknya di description box. Dan yang kedua, kemudian teman-teman itu pastikan koneksi internetnya itu stabil, putus-putus, pastikan juga itu tidak mati. Jadi jika teman-teman menggunakan handphone sebagai modemnya, pastikan juga kuotanya itu cukup. Dan kemudian minimal kecepatan internetnya itu 5 Mbps. Nah, pada saat nanti latihan soal, teman-teman itu diharapkan untuk tutup semua aplikasi yang sedang berjalan pada komputer. Jadi peserta itu hanya boleh menjalankan aplikasi untuk tampilan pada latihan soal, supaya nggak lelet sih gitu. Kemudian teman-teman itu jangan tekan tombol F5 selama aplikasi ujian berlangsung, karena nanti akan tertutup secara otomatis. Nah, teman-teman juga jangan khawatir jika mungkin terjadi koneksi yang putus, teman-teman. Jadi nanti jawaban teman-teman sebelumnya itu akan tersimpan, dan selanjutnya menunggu sampai koneksinya itu kembali normal. Jadi nanti jika terputus gitu, misalnya tiba-tiba mati lampu, nah nggak ada jaringan, itu tetap tersimpan. Jadi teman-teman jangan khawatir, mungkin kan nanti masa harus ngulang lagi dari nomor 1 padahal udah hampir mau selesai gitu. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir. Kemudian pastikan browser Anda sudah melakukan update. Browser harus bebas dari virus yang mengganggu proses berjalannya ujian. Nah, itu mungkin catatan-catatan penting ketika pada saat kita nanti sedang latihan soal. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ya, di mana dan bagaimana memilih tempat lokasi pada saat kita nanti mengerjakan latihan soal. Nah, jadi untuk latihan pembelajaran modul dan soal latihan nanti, teman-teman bebas mau ngerjainnya di waktu kapan dan di waktu mana untuk mengaksesnya. Ya pasti intinya harus terkoneksi dengan internet. Oke, langkah pertama itu yang harus kita lakukan, kita masuk dulu ke Google Chrome, kemudian kita masukkan di situ websitenya e-learning PPNI. Nah, di sini ada, kita langsung aja ya. Nah, jadi ini ya, tampilannya itu udah kayak kita menggunakan komputer ataupun laptop. Nah, ini coba kita login. Nah, jadi ini petunjuk dari pengerjaan untuk modulnya. Yang pasti teman-teman itu harus membaca setiap step by step untuk semua dari petunjuk ini. Yang pertama itu, semua peserta Retaker sebelum mengikuti ujian kompetensi harus mempelajari semua modul yang sudah disiapkan. Nah, modul yang harus kita ikuti, jadi di sini ada meliputi beberapa bidang keilmuan. Yang pertama itu adalah keperawatan medikal bedah.
Nah, jadi kalau itemnya itu untuk nurse itu ada 9 item atau 9 bidang keilmuan, dan untuk yang D3 itu ada 8 bidang keilmuan. Nah, kemudian yang ketiga, setiap peserta itu harus mempelajari semua modul yang disediakan secara berurutan. Nanti kita jelaskan di next ya. Kemudian yang keempat, di setiap akhir modul, peserta wajib mengerjakan latihan soal yang ada dengan capaian skor atau nilai harus mencapai minimal 75. Yang kelima, peserta diberikan kesempatan mengikuti modul dan latihan soal hingga memperoleh skor atau minimal 75. Kemudian yang keenam, bagi peserta yang telah memperoleh skor atau nilai kurang dari 75 pada suatu bidang keilmuan, maka peserta wajib kembali ke modul sebelumnya. Jadi kita tidak bisa melanjutkan ke modul berikutnya. Yang ketujuh, bagi peserta yang telah memperoleh skor atau nilai 75 pada suatu bidang keilmuan, peserta dapat melanjutkan ke modul bidang keilmuan berikutnya. Nah, nanti kita jelaskan di next video ini. Kita baca dulu untuk petunjuk-petunjuknya. Kemudian yang ke-8, bila peserta ingin memperoleh skor atau nilai di atas 75, peserta dapat kembali ke modul sebelumnya. Yang ke-9, skor atau nilai yang diperoleh dari kegiatan penyelesaian modul tidak menjadi bagian perhitungan hasil ujian kompetensi. Skor atau nilai penyelesaian modul menjadi indikator kesiapan mengikuti ujian kompetensi. Nah, maksudnya itu berarti kalau untuk modul itu bukan menjadi penilaian untuk nilai dari ujian kompetensi. Jadi nanti ujian kompetensi itu mendapatkan nilai tersendiri gitu, tidak digabungkan dengan hasil dari latihan-latihan soal sebelumnya. Kemudian, jika peserta sudah selesai mengerjakan semua modul, maka peserta dapat mengakses untuk mengikuti ujian kompetensi. Nah, jadi nanti kalau teman-teman itu sudah mengikuti semua modulnya, kalau untuk nurse tadi ada 9 bidang keilmuan, dan untuk yang D3 itu ada 8 keilmuan, jadi nanti bisa mengikuti ujian kompetensi, dan itu nanti akan dikonfirmasi dari pihak panitia. Jadi kan untuk pembelajaran modul dan latihan soal ini itu berlangsung sampai tanggal 4 April. Nah, jika sudah mengikuti dan sudah membaca dari petunjuk-petunjuk yang ada, kita berikan tanda centang dan saya lanjut. Nah, jadi di sini ini ada tahapan dari latihan berdasarkan bidang keilmuan. Nah, kebetulan ini adalah untuk yang profesi nurse sesuai dengan petunjuk yang ada, bahwasannya kalau untuk profesi nurse itu ada 9 bidang keilmuan. Ada KMB, anak, maternitas, jiwa, keluarga, gerontik, manajemen, KGD, komunitas. Nah, setelah sudah selesai dari modul-modul yang sudah kita selesaikan dan untuk latihan soalnya, kita baru bisa untuk lanjut ke ujian kompetensi. Nah, di sini ada tanda yang berwarna kuning. Berarti artinya jika kotak yang di bagian misalnya KMB itu dia berwarna kuning, berarti belum ada latihan, belum ada hasil dari latihan. Artinya kita belum sama sekali melakukan latihan soal pada bidang keilmuan tersebut. Kemudian kalau misalnya dengan kotak ini berwarna hijau, berarti artinya teman-teman itu sudah lulus untuk latihan soalnya. Kemudian kalau dia merah, nah kalau merah ini berarti teman-teman misalnya di KMB itu gagal latihan, artinya skor teman-teman itu tidak mencapai dari nilai yang sudah disampaikan sebelumnya gitu. Misalnya tadi itu dia hasil latihannya tuh di atas 75%. Kemudian yang berwarna abu-abu ini itu untuk latihan berikutnya. Nah, kita baca lagi di sini ada tahapan bidang ilmu yang harus Anda pelajari secara berurutan. Jika hasil latihan ujian Anda di atas 75%,
Anda dapat melanjutkan ke bidang ilmu berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu bisa menjawab latihan soal dari KMB dengan skor 75%, maka kita bisa lanjut ke bidang ilmu berikutnya yaitu anak. Dan itu terus berlanjut sampai ke maternitas, jiwa, keluarga, gerontik, manajemen, KGD, komunitas, dan selanjutnya nanti ke UKOM. Nah, jadi di sini ada materi belajar dari modul KMB. Jadi setiap bidang keilmuan itu pasti mempunyai modul dan mempunyai latihan soal. Di sini silahkan download materi modul pembelajaran yang tersedia. Nah, jadi di sini ada beberapa modul-modul. Jadi teman-teman wajib download terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini ada detail ya. Ini isinya itu terkait, nah misalnya ini tadi asma, berarti ini terkait kayak daftar isi dari apa sih isi dari asuhan keperawatan asma itu. Nah, modulnya itu merupakan modul asuhan keperawatan pasien dewasa dengan asma. Nah, kemudian teman-teman tinggal download untuk modulnya. Nah, setelah di-download itu ini dia modul-modulnya. Nah, jadi teman-teman bisa di sini juga ada capaian pembelajaran. Mungkin teman-teman nanti bisa dibaca aja. Nah, ini untuk modul-modulnya. Kemudian langsung aja terus berlanjut sampai ke modul yang terakhir sudah dilakukan downloadan. Nah, kemudian di sini jika teman-teman sudah yakin untuk pembelajaran modulnya, teman-teman tinggal lanjutkan untuk latihan. Nah, sebelum melakukan ujian latihan, pastikan Anda telah mempelajari materi modul pembelajaran yang tersedia untuk ujian. Nah, di sini itu ada bidang ilmu. Tadi kan ada KMB ya. Kemudian di sini nama ujian latihan soal KMB. Jadi mulainya tanggal berapa? Dimulai dari tanggal 15 Maret 2021 sampai 4 April 2021. Jadi jangka waktu 3 minggu untuk pengerjaan semua modul gitu. Semua modul yang ada 9 keilmuan tadi. Jadi di sini juga ada limit mencoba. Jadi artinya kita dikasih limit 5 kali untuk mencoba. Jadi kalau misalnya sekali udah coba gagal gitu kan, berarti kita harus coba lagi yang untuk kedua kalinya. Di sini ada detail ya, coba kita klik. Jadi detailnya itu nama latihan soal KMB, kemudian presentasi kelulusannya itu 75%. Dan ini durasinya 59 menit, jumlah nilainya itu 59. Berarti satu soal 1 menit tetap ya. 59 menit dan 59 soal. Kemudian di sini juga sudah di kayak daftar kayak ini sih. Di sini juga ada pembagian soalnya. Jadi kalau misalnya tentang ASCAP, DHF, nah itu ada jumlah soalnya ada 4. ASCAP untuk DM itu ada 12, ASCAP dari fraktur itu ada 6, ASCAP dari gagal jantung itu ada 8, ASCAP dari gastro itu ada 6, ASCAP dari infeksi saluran kemih itu ada 5, ASCAP dari pasien asma itu ada 6, ASCAP dari stroke, cedera kepala, katarak, luka bakar itu ada 12. Nah, jika teman-teman sudah yakin untuk memulai dari latihan klik di bagian yang ini. Nah, kemudian nanti teman-teman langsung untuk latihan soal. Nah, mungkin ini tampilan nanti pada saat kita akan menjawab soal. Jadi ini adalah tampilan CBT. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah melihat tampilan dari CBT. Jadi di sini ada pertanyaan, ada pilihan jawaban. Nah, juga ada fitur-fitur lainnya. Di sini juga ada indikator waktu ujian. Jadi berapa menit gitu ya waktunya. Di sini ada keterangan bahwasannya untuk menjawab soal silahkan pilih jawaban yang menurut Anda benar.
klik tombol simpan dan lanjut untuk menyimpan jawaban dan melanjutkan ke soal berikutnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke soal berikutnya itu harus disimpan dulu, diklik di tombol di bagian simpan dan kemudian bisa lanjut untuk ke soal berikutnya. Kemudian jika Anda telah menjawab dan ingin merubah jawaban, silahkan di reset jawaban. Artinya jadi kalau misalnya teman-teman sudah klik misalnya tadi sebelumnya itu jawabannya A, kemudian teman-teman mau ganti, jadi kita harus klik dulu di bagian tombol reset ini baru bisa untuk milih jawaban yang selanjutnya. Kemudian jika jawaban Anda belum yakin dan perlu dikoreksi, nah ini artinya itu teman-teman misalnya ragu nih di soal yang ini, teman-teman tinggal tandai untuk direview. Kemudian klik aja di tombol untuk direview. Nah, panel sebelah kanan menunjukkan nomor soal yang sudah Anda kerjakan dengan ditandai dengan keterangan di bawah panel. Nah, jadi tampilan yang nomor soal ini itu kan udah ada warnanya masing-masing tergantung nanti jawaban teman-teman itu apa. Misalnya kalau yang hijau itu berarti itu sudah terjawab gitu ya, tandanya udah terjawab. Jadi ada kode-kode warnanya. Kemudian nanti kalau yang warna merah itu belum, itu tidak terjawab, mungkin udah dilihat tapi belum dijawab, itu dia. Kemudian kalau yang abu-abu itu dia belum dilihat. Kalau yang warna orange ini, warna kuning ini dia direview. Kemudian yang orange ini terjawab, perlu direview. Dia udah dijawab tapi perlu direview lagi, artinya dia mungkin yang ragu-ragu. Nah, jadi nanti teman-teman setelah nanti udah di sini mungkin sudah menyelesaikan di tahap ini. Nah, jadi ketika nanti kita udah di soal yang terakhir, tergantung sih ada berapa soal dari setiap latihan soalnya. Nanti di soal yang terakhir kita tinggal kirim ujian. Jadi nanti ada notifikasi nih, Anda yakin ingin menyelesaikan ujian ini, mohon periksa kembali jawaban yang sudah Anda jawab, pastikan seluruh soal pertanyaan sudah terjawab. Nah, pastikan juga tidak ada jawaban yang kosong, jawab aja gitu kalau memang nggak tahu. Kemudian berikut status dari semua soal yang sudah Anda kerjakan. Kalau dia yang hijau itu sudah terjawab, kalau dia yang merah itu dia tidak terjawab, berarti kita udah sempat baca soalnya tapi kita nggak jawab, itu maksudnya. Kemudian kalau yang abu-abu itu dia belum dibaca, belum sama sekali kita lihat itu dia soalnya, makanya dia warna abu-abu. Kemudian kalau yang kuning itu dia ragu-ragu. Nah, kalau memang kita sudah yakin, kita tinggal kirim ujian atau mungkin dibatalkan atau mungkin kembali ke soal pertama. Nah, itu ada option-optionnya. Nah, nanti akan muncul di sini hasil dari ujian latihan KMB. Jadi ini dari teman yang sudah ikut ujian ya, ikut latihan. Jadi di sini itu ada tanggal ujian, tanggal berapa tadi beliau itu ujiannya. Kemudian nilai yang sudah diraih, nilai yang raih berapa berarti skor benar dari dia. Dari ini 59 itu berarti nilai maksimal gitu. Kemudian presentasenya di sini dia sih hasilnya gagal, berarti nanti kalau gagal kita harus mengulangi sampai yang kelima kali, itu limitnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman nih lolos dengan presentasi 75% ya, sebelumnya udah disampaikan tadi, berarti nanti teman-teman bisa lanjut ke keilmuan selanjutnya. Berarti lanjut ke bidang keilmuan di anak itu, dan selanjutnya sampai ke maternitas, jiwa, keluarga, gerontik, manajemen, KGD. Dan nanti kalau udah selesai semua, teman-teman jangan lupa batas waktu untuk pembelajaran modul dan latihan soal itu sampai tanggal 4 April. Jadi nanti setelah dari situ kita baru bisa mengikuti ujian kompetensi di tanggal 17 sampai 18 April. Nanti akan dikonfirmasi oleh pihak panitia. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah nonton video i3. Semoga sukses untuk ujian kompetensinya, sukses untuk belajar modulnya dan latihan soalnya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dengan hasil kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.